Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sebelum berangkat ke kantor, Yuna menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah pamannya. Tuan Lucas yang tak lain adalah pemilik perusahaan tempat akan bekerja saat ini. Keduanya duduk di ruang tamu yang luas di kediaman Tuan Lucas yang merupakan adik dari ibu kandung Yuna. Tuan Lucas dan Nyonya Lawrence berasal dari Inggris. Keduanya menetap di Indonesia karena bisnis. Tuan Lucas yang mendirikan perusahaan Lucas Company, sementara Nyonya Lawrence yang menikah dengan pria berkewarganegaraan Indonesia dan memiliki perusahaan Pratama Group yang kini dipimpin oleh putra sematawayangnya, Yuna Olester. Tumben sekali kamu mau bertemu dengan paman. Apa kabarmu, Yuna? Bagaimana dengan perusahaanmu? Aman? Tanya pria dengan rambut pirang dan mata biru itu. Haha, apa paman tidak suka jika aku berkunjung? Perusahaan Dedi aman kok. Mami juga pulang besok. Paman. Wah, benarkah? Bagus itu. Suruh mami kamu menetap di sini saja. Ngapain sih bolak-balik ke luar negeri? Ya, paman seperti tidak tahu mami saja. Dia itu sangat senang berkeliling dunia. Biar sajalah, dia cari kebahagiaannya. Setelah Dedi meninggal, mami memilih untuk tidak menikah lagi. Dia senang memiliki banyak teman. Jadi biar saja jika mami mau tinggal dimanapun sesuka hatinya. Ujar Yuna, berbicara santai dengan Tuan Lucas yang begitu disegani oleh orang banyak. Sama seperti Yuna, perangainya sangat dingin dan angkuh. Namun jika bersama orang terdekat, tentu saja keduanya sangat perhatian dan selalu menunjukkan sikap lembutnya. Ya, paman tahu itu. Tapi paman yakin kedatanganmu kemari pasti ada sesuatu yang penting. Kau sedang butuh bantuan paman. Tebak pria yang usianya menginjak kepala 5 itu. Pria yang selalu berkomitmen untuk tidak memiliki hubungan serius dengan seorang wanita. Memang unik pamannya yang satu ini. Tuan Lucas tidak mau menikah tetapi memiliki banyak wanita simpanan. Dan dari wanita yang dekat dengannya, tidak ada satupun yang ia nikahi. Baginya menikah itu sangat merepotkan. Ia tidak mau dipusingkan dengan sesuatu yang menyangkut perasaan. Yuna tersenyum. Ia tak mau menunda waktu karena dirinya juga buru-buru untuk berangkat ke kantor. Hari ini ia akan mengantar Tiara untuk menemui Paman Sam, pengacara pribadinya. Aku kemari mau minta paman untuk memecat CEO yang bernama Akan Hendrawan itu. Ucap Yuna yang tentu saja membuat Tuan Lucas mengernyit kebingungan. Memecat? Memangnya ada masalah apa? Kamu yang meminta paman untuk memberikan jabatan itu tanpa memberitahunya bahwa kamulah yang merekomendasikan dan meminta paman untuk merahasiakannya. Tapi sekarang, kamu malah minta paman buat memecatnya. Aneh sekali. Ucap Tuan Lucas sambil menggelengkan kepalanya dan terkekeh pelan. Yuna menghela nafas. Benar memang dirinya yang meminta pamannya untuk memberikan jabatan tersebut beberapa tahun yang lalu. Itu semua tentu saja atas permintaan Tiara. Saat itu, Tiara baru mengetahui jika ternyata suaminya bekerja pada perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan milik Yuna. Lebih tepatnya perusahaan keluarga. Beberapa bulan setelah pernikahannya, Arkan masihlah menjadi staf biasa di perusahaan tersebut. Karena Tiara tidak ingin jika suaminya merasa dirinya lebih rendah penghasilan serta jabatan dari sang istri, maka Tiara memohon pada Yuna untuk mengatakan pada pemilik perusahaan Lucas Company untuk memberikan jabatan terbaik pada suaminya. Dengan desakan Yuna, akhirnya Paman Lucas pun setuju. Tapi sekarang, setelah 5 tahun lamanya, Yuna meminta pamannya untuk memecat CEO itu. Tentu saja Paman Lucas dibuat terheran-heran. Aku rasa paman tidak perlu tahu alasannya. Aku hanya minta paman untuk memecatnya. Ucap Yuna. Paman Lucas terdiam sejenak. Menimang-nimang permintaan dari keponakannya itu. Bukan hal yang sulit untuk paman melakukannya. Namun kamu tahu jika dalam sebuah bisnis kita harus punya attitude. Lagi pula kinerja Arkan sangat bagus dan dia pandai dalam melobi klien. Ujar Paman Lucas yang membuat Yuna kecewa. Apa ini ada sangkut pautnya dengan Nona Tiara? Dia suami dari Arkan bukan? Tebak Tuan Lucas yang sedikit banyak tahu soal hubungan pria itu. Jangan bilang jika kamu menyukai Tiara dan menginginkan kehancuran Arkan dengan memecatnya.
Tebaknya lagi. Huan terdiam, menghela nafasnya panjang. Diamnya Yuna tentu saja membuat Tuan Luke semakin yakin jika ada sesuatu di antara Yuna dengan istri dari karyawannya ini. Wanita itu memang memusingkan. Itulah mengapa Paman tidak mau menikah sampai sekarang. Mukanya membantu. Paman Lukas malah menertawakan keponakannya. Paman belum bisa memecatnya. Tapi mungkin Paman bisa menurunkan jabatannya perlahan. Carilah kesalahannya sehingga bisa memberatkan dia nanti. Jika kesalahan itu fatal, tentu pemecatan yang akan menjadi hukumannya. Sahutnya yang membuat Yuna tersenyum lebar. Tiba-tiba ide gila merasuk dalam pikirannya. Cari masalah ya? Baiklah, aku akan lakukan itu jika bisa membuatnya dipecat dari perusahaan. Gumam Yuna dengan intrik licik yang dimilikinya. Jam menunjukkan pukul 12:30 siang. Yuna dan Tiara selesai makan siang dan sedang menunggu Paman Sam di restoran yang letaknya tak jauh dari kantor. Yuna tidak mengatakan apapun soal pertemuannya dengan Paman Lukas pada Tiara. Urusan Arkan di perusahaan itu, biarlah menjadi urusannya. Maaf membuat kalian menunggu lama. Seorang pria berjas abu-abu seumuran dengan Paman Lukas itu menghampiri mereka. Yuna dan Tiara tersenyum lalu menjabat tangan pria yang tak lain adalah Samuel, pengacara keluarga Yuna yang akrab disapa Paman Sam. Tidak apa-apa, Paman. Duduklah. Mau pesan apa? Tanya Yuna. Espresso saja. Ucap pria itu kemudian membuka koper yang dibawanya dan langsung mengeluarkan laptop dan map penting lainnya. Sambil ngobrol santai saja ya. Jadi gimana? Apa berkasnya sudah ada? Tanya Paman Sam pada Tiara. Sudah, Tuan. Ini saya bawa semuanya. Gugatan saya adalah karena poligami diam-diam yang dilakukan oleh suami saya. Apakah itu akan memberatkan dia? Tanya Tiara yang merasa cemas. Tentu saja. Ini akan memberatkannya. Apa hak asuh bisa dengan mudah saya dapatkan? Tanya Tiara lagi. Soal itu gampang. Saya akan bantu hingga Nona Tiara mendapatkan hak asuh anak. Ada lagi? Tanya pria itu sambil mengetik di laptopnya. Saya mau rumah yang saya tempati saat ini jatuh ke tangan anak saya, Pak. Oh, jadi Anda menolak untuk pembagian hak Gono gini? Tanyanya. Tiara mengangguk. Ada hak yang harus dia berikan pada anaknya. Saya ingin rumah itu menjadi jaminan untuk masa depan anak saya. Tegas Tiara. Pengacara itu mengangguk. Kemudian ia mengeluarkan secari kertas yang sudah ditempeli materai di bawahnya. Ini surat pernyataan. Harus ada bukti yang kuat serta hitam di atas putih. Hal yang pertama kali harus Anda lakukan adalah memindahkan aset tersebut menjadi nama anak Anda. Dalam pernyataan itu disebutkan jikapun ada perpisahan, baik istri ataupun suami tidak berhak sama sekali atas rumah tersebut. Tiara meraih kertas tersebut, membacanya dengan teliti. Sedikit ragu, apakah Arkan bisa dengan mudah membubuhkan tanda tangannya pada kertas itu dan membalik nama aset rumah atas nama Cantika. Baiklah, saya akan mencobanya, Pak. Bagus. Saya yakin kita akan menang saat persidangan nanti. Hari ini saya akan langsung membawa berkas ini ke pengadilan. Tunggu saja sekitar 2 minggu hingga 1 bulan proses menuju panggilan pertama. Tiara mengangguk mantap. Ada rasa deg-degan saat menyerahkan berkas itu pada sang pengacara. Dengan kata lain, dirinya harus benar-benar siap untuk menyandang status baru sebagai single parents. Tiara sudah mendengar kabar jika ibu mertuanya dilarikan di rumah sakit. Ia juga sudah mendengar soal rumah ibu mertuanya yang disita oleh rentennya. Siapa lagi kalau bukan dari Sri? Mata-mata terbaiknya. Ada rasa senang dan puas mendengar kabar tersebut. Namun ada rasa was-was juga karena Tiara yakin pasti para benalu itu akan merongrong pada Arkan. Benar saja, ketika malam hari Arkan baru pulang dari rumah sakit menjenguk ibunya, pria itu langsung mengutarakan keinginannya agar ibunya dan adiknya tinggal sementara di rumah ini. Hutang-hutang siapa? Kenapa aku yang harus ketempuhan dengan menampung mereka? Tiara menanggapinya dengan sinis. Dek, ayolah. Siapa lagi kalau bukan kita? Mas mohon, hanya sementara kok. Reno bilang jika orang tuanya akan segera mentransfer uang untuk membayar hutang-hutang itu dan menebus rumah mama. Tidak. Pokoknya sekali tidak tetap tidak. Rumah ini bukan penampungan. Arkan menghela nafas yang terasa sesak.
Ia masih berduka karena kehilangan calon anaknya kini harus dihadapkan dengan masalah baru. Saat di rumah sakit, Arkan sudah memarahi habis-habisan Seina dan juga Reno yang telah berani-beraninya menjadikan rumah ibunya sebagai jaminan. Reno sampai bersujud meminta maaf pada kakak iparnya itu. Dia bilang jika dirinya ditipu oleh temannya dengan investasi bodong. Tapi pria itu berjanji akan segera mengganti uangnya. Reno sudah menghubungi orang tuanya yang saat ini tinggal di luar pulau. Mereka berjanji akan segera mengirim uang untuk menebus rumah itu. Karena merasa iba dan tidak mungkin ia menelantarkan ibunya, Arkan pun akhirnya setuju ketika Bu Chandra yang masih terbaring lemas di rumah sakit meminta untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. Meski ragu, namun Arkan berusaha meyakinkan Tiara. Berharap istri pertamanya itu merasa iba pada keluarganya yang kini sedang ditimpa musibah. Ayolah, deh, hanya sementara saja. Mas akan bilang pada mereka untuk mematuhi peraturan di rumah ini. Tidak boleh jorok dan harus membersihkan rumah sendiri tanpa pembantu. Benar kan? Arkan tentu saja tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah ini. Tiara adalah orang yang perfeksionis yang menginginkan semuanya terlihat sempurna. Barang-barang di rumahnya pun tidak boleh ada yang kotor. Tiara sangat kesal. Mau berdebat seperti apa? Tentu saja tidak akan pernah menang karena pastinya suaminya akan bersikukuh membawa keluarganya kemari. Jadi apa gunanya meminta izin? Namun seketika senyum tipis terbit di bibirnya yang seksi itu. Tiara teringat dengan surat pernyataan yang siang tadi diberikan oleh sang pengacara. Tiara berjalan menuju lemari lalu mengeluarkan map berisi kertas yang sudah ditempeli materai itu. Baiklah, keluargamu boleh tinggal di sini. Tapi, tanda tangani dulu kertas ini. Apa itu? Arkan penasaran dengan kertas yang dipegang oleh istrinya. Surat pernyataan untuk pemindahan aset rumah ini atas nama Cantika, ucap Tiara. Mendengar itu tentu saja akan melongo. Loh, kenapa harus dipindah nama? Cantika itu anak kita satu-satunya. Setidaknya kita harus punya warisan untuk dia. Bukan begitu? Tiara sengaja masih memegang kertas itu agar akan tidak membacanya secara detail. Astagfirullah, Dek. Kenapa membicarakan warisan sih? Cantika masih kecil. Apa kamu mendoakan agar Mas cepat mati? Tanya Arkan yang tak curiga sama sekali bahwa saat ini Tiara sudah memasukkan berkas gugatan ke pengadilan. Bukannya begitu, Mas. Umur siapa yang tahu? Sudahlah, kalau kamu nggak mau ya sudah. Aku tidak akan pernah mengizinkan keluargamu untuk tinggal di sini. Tegas Tiara hendak memasukkan kertas itu ke dalam lemarinya lagi. Oke, baiklah. Sini Mas tanda tangani. Tiara tersenyum kemudian memberikan ballpoint pada Arkan. Namun kertasnya masih ia pegang dengan erat. Cepat tanda tangan. Gak usah dibaca dulu. Aku ngantuk banget nih. Tanpa membaca secara detail, akhirnya Arkan pun membubuhkan tanda tangannya di kertas itu. Kertas yang mana merupakan surat pernyataan keabsahan dokumen yang berbunyi jika mereka berpisah, maka tidak ada gonogini dan rumah itu seutuhnya milik Cantika. Baik Arkan maupun Tiara tidak berhak atas rumah tersebut. Thanks you, Mas. Sudah ya, kamu keluar dari kamarku. Aku ngantuk. Tiara mendorong Arkan untuk keluar dari kamarnya. Tapi, Dek, Mas sudah beberapa hari bersama Arumi. Ini jatah Mas denganmu, ucap Arkan. Gak, aku lagi datang bulan, Mas. Jangan dekat-dekat, ucap Tiara berbohong. Padahal baru 2 minggu kemarin dia datang bulan, masa datang bulan lagi. Dengan terpaksa, Arkan pun keluar dari kamar itu. Berjalan lunglai menuju kamar tamu. Jujur saja ia merasa pusing dan butuh hiburan. Satu istrinya masih dalam pemulihan, satu lagi masih ngambek ditambah datang bulan. Arkan juga dibuat pusing dengan masalah yang dibuat oleh adiknya ini. Reno yang katanya seorang pengusaha itu ternyata sangat bodoh sehingga bisa dibodohi oleh temannya sendiri dalam investasi bodong. Arkan merasa jika akhir-akhir ini masalah selalu datang bertubi-tubi. Belum selesai satu masalah, kini muncul masalah lainnya. Sementara itu, Tiara tersenyum lebar menatap kertas yang sudah berhasil ditandatangani oleh Arkan. Ya, meskipun dirinya harus bersabar mungkin selama 1 bulan hidup bersama para benalu itu. Tapi setidaknya, setelah proses perceraiannya selesai, Tiara tidak akan segan-segan untuk mengusir mereka,
termasuk suaminya sendiri. Mudah juga ternyata membodohi Mas Arkan. Selanjutnya apa ya? Iya, lemari pendinginku baru saja aku isi lauk, buah-buahan, dan sayur mayur lengkap. Belum lagi jajanan yang aku beli di supermarket kemarin. Sebaiknya aku pindahkan saja deh. Gak ikhlas kalau dimakan benalu-benalu itu. Tiara bergegas menuju kamar Sri. Di kamar Sri ada lemari pendingin ukuran sedang. Lumayanlah buat menyimpan stok belanjaan yang kemarin ia beli. Snack ringan taruh di boxnya Cantika saja. Sri, kulkas kamu buat stok daging, frozen food sama buah-buahan. Titah Tiara yang malam itu juga langsung meminta Sri untuk membantunya mengosongkan lemari pendingin di dapur. Tiara yakin tidak akan ada yang mau memeriksa kamar Sri. Jeti akan aman jika disimpan di kamar sang pengasuh kepercayaannya ini. Iya, Bu, tapi tetap saja gak masuk semua. Kulkas ini kan gak sebesar yang di dapur, ucap Sri yang kebingungan menaruh belanjaan sang nyonya. Semasuknya saja. Sebagian lagi kamu bagi-bagi ya sama pemulung, tukang sapu sama penjaga keamanan di komplek ini. Bagi-bagi tuh ayam, sosis, sayuran sama buahnya. Titah Tiara yang lebih ikhlas makanan tersebut dibagi kepada yang membutuhkan daripada pada para benalu yang akan tinggal di rumah ini. Oke deh, Bu, siap laksanakan. Ibu emang sangat dermawan dan baik, puji Sri. Haha, kamu bisa saja. Justru saya ini pelit dan jahat. Buktinya makanan saja saya umpetin, ucap Tiara sambil sibuk menata jajanan dalam box yang akan dia simpan di kamar Cantika. Dirinya memang selalu menyetok snack yang biasanya disimpan di dapur. Siapa saja bisa memakannya dengan sepuasnya. Tapi kali ini, hanya dirinya, Cantika, dan Sri saja yang boleh mengambil cemilan-cemilan itu. Itu sih beda cerita. Bu, kalau aku jadi ibu, tentu saja akan melakukan hal yang sama, ucap Sri yang membuat Tiara tersenyum lebar. Masa bodoh mau dibilang pelit atau apa? Ia harus pintar-pintar jika hidup satu rumah dengan keluarga suaminya yang taksik itu. Bersambung.